hukumnya kalau kita ganti kelamin? Kalau laki-laki lahir, maaf cakap, lahir dia laki-laki kelaminnya satu, maka tak boleh dibuangnya. Tak boleh. Yang boleh mengganti kelamin itu maaf cakap. Ini ada pembahasan dalam fikih, namanya khunsa. Khunsa itu kelaminnya maaf cakap dua. Satu kelamin laki-laki, satu kelamin perempuan. Memang ada kesalahan genetika. Tapi setelah dia akil balik, maaf cakap, tumbuh buah dadanya, payudaranya, dan kelamin laki-lakinya tak berfungsi, itu boleh dipotong. Potong, tanam atau campakkan. Atau sebaliknya, setelah dia dewasa, ternyata dia tidak condong kepada perempuan, dia lebih kepada laki-laki, maka boleh dijahit kelamin betina yang ada padanya. Ini namanya khunsa. Ini namanya khunsa. Dalam bab fikih ada dibahas namanya khunsa muskil dan khunsa wadih. Kalau anak itu masih kecil sekarang 3-4 tahun belum bisa. Nanti setelah akil balik baru nampak kemana condong dia. Kalau dia condong ke perempuan, buang kelamin laki-laki. Kalau dia condong ke laki-laki, dibuang kelamin perempuan. Mudah-mudahan anak-anak kita terpelihara, terjaga. Karena ini takdir, tak bisa ditolak. Bisa terjadi pada siapapun. Setahu saya itu haram. Udah tahu haram apa lagi? Bagaimana kalau kita bersentuhan dengan orang yang ganti kelamin? Berwudu atau batal? Kalau dia khunsa yang tadi condong ke perempuan, maka dia sama macam perempuan. Tapi laki-laki yang memang murni laki-laki, dipotongnya kelaminnya, maka itu laki-laki dia. Andai dia nanti mati tetap di salat jenazah laki-laki. Kata Allah maghfirlahu, tak berubah jadi Allah maghfirlaha. Jika kita bersedekah kepada orang yang bukan Islam, apakah mendapat pahala? Sedangkan memberi minum anjing, turun rahmat Allah. Menahan makan kucing, turun laknat Allah. Apalagi mengasih makan orang. Sama-sama manusia dia. Tapi untuk zaman sekarang tak perlulah nyari orang non-muslim. Orang Islam susah banyak. Kenapa kau cari non-muslim? Jika perusahaan milik non-muslim, apakah haji yang kita terima itu halal? Halal. Mana dalilnya? Ali bekerja ngambil tukang timba di rumah orang Yahudi. Nabi membiarkan. Jadi bapak ibu yang bekerja di rumah di perusahaan orang kafir, maka gajinya itu halal. Selama tidak ada unsur agama. Lakum dinukum wali yadin. Mana yang lebih bahaya? Orang zalim atau orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya di kerak neraka. Kalau orang zalim, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Munafik di atas, zalim di bawah. Bagaimana pandangan Islam agar ilmu bisa kita posisikan tidak bagian dari munafik, zalim dalam lingkungan sosial? Apa yang kita tahu kita amalkan. Abdul Somad ini mengajak orang sholat witir sebelum tidur. Pulang dari sini ambil wudhu, witir baru tidur. Supaya jangan kita merasa membal kaji itu, menembak dia ke dalam. Laksanakan, apa yang disampaikan laksanakan. Dalam sunnah Nabi, orang selisih diberi waktu 8 hari untuk berbaikan. 3 hari. 3 hari berbaikan. Secara teori mudah, tapi secara praktek sangat susah. Langsung ngaji itu diamalkan langsung. Bagi saya berusaha untuk tidak bicara bertegur, menjauh agar sisa-sisa kemarahan. Jangan marah, maafkan dia. Sebelum tidur malam doakan, ya Allah, si fulan yang menyakiti hatiku itu, maafkan dia, maafkan, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Begitu cara menghilangkan dendam dalam hati. Jangan disimpan sampai 70 keturunan. Agar pada Pilgub 2018 tak salah pilih, ciri-ciri pemimpin seperti apa yang diperhatikan? Adil, amanah. Bila amanah pendiri kepada apa pula lah ini? Ini tak betul. Kita harus memilih orang yang punya kemampuan kepemimpinan, bukan penceramah diangkat jadi pemimpin. Makanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, waktu mau diangkat berbaiat, dia bilang aku tak punya bakat kepemimpinan. Maka Umar bin Khattab, anak kandungnya Abdullah bin Umar, cukup meriwayatkan hadis saja. Tapi orang yang layak mimpin itu yang diangkat. Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu alim, tapi dia tak punya kepemimpinan, maka dia tak jadi presiden. Seorang muslim mati gantung diri, mana yang kuat dalilnya? Wajib disolatkan atau tidak? Tetap disolatkan. Dalilnya, karena Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya. Kenapa Nabi tak ikut menyolatkannya?
teguran dari Nabi. Aku tak mau menyolatkan, tapi bukan tak boleh disolatkan. Sahabat yang menyolatkan dibiarkan Nabi. Maka yang kuat orang mati bunuh diri tetap disolatkan. Tapi jangan gara-gara ini yang mau bunuh diri nanti gantung diri. Ayah saya tak pernah solat Jumat sejak ikut pengajian yang saya tak tahu namanya. Beliau memberikan dalil imammu yaktubu. Khotib itu adalah imam. Pada saat khotib ceramah itu sudah 2 rakaat dan 2 rakaat lagi setelah iqamah. Tapi lebih sering khotib tak jadi imam. Ayah saya hanya solat di rumah saja. Ini bapak ini bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Diletak di muka menyipak ke belakang, diletak di belakang menanduk ke muka. Makanya kita ini 2 saja. Kalau kau pintar, aku ikut kau. Kalau kau bodoh, engkau ikut aku. Ini bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Khatib jadi imam itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kalau kita tak tahu mengaji, fikih ibadah ngaji sama ahli fikih. Mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Khatib jadi imam itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Elok imam khatib jadi imam. Saya kalau khutbah di An-Nur disuruh saya jadi imam. Tapi tak semua khatib bisa jadi imam. Ada yang ceramahnya berapi-api disuruh jadi imam berair-air. Sempurna solat karena sempurna wudhu. Sempurna wudhu karena sempurna istinja. Bagaimana istinja yang sempurna itu Pak Ustadz? Kalau kencing jongkok supaya air jangan terpercik ke kaki. Jongkok habis itu mendehem. Supaya habis dia keluar. Kalau dia buang air besar maka kaki di kirinya, kaki kiri menekan lambung. Maka kaki kanan menginjak, kaki kiri dijingkatkannya, menekan lambung supaya habis keluar semua. Makanya WC duduk itu tak habis keluar semua, dibasuh, dibasuhkan bersih. Nabi tak ada menyuruh. Sebagian ulama kalau ada yang berijtihad katanya bersih sebersih-bersihnya sampailah habis semua, barulah dia sholat istinja yang benar. Ngaji fikih, kalau ngaji fikih sama fikih ibadah Ustaz Samsudin Muir sudah putus kaji ini di An-Nur. Dari mulai cara istinja, air suci mensucikan, tayamum. Makanya jangan tabligh akbar saja. Ngaji. Ada yang mengatakan sempurna istinja itu maaf katanya bagi laki-laki masuk jari manisnya sebelah kiri satu jari ke dalam lubang duburnya. Bukan hadis Nabi. Ijtihad ulama. Termasuklah tentang masalah kakinya naik menekan lambung, ijtihad, tapi baik dilaksanakan supaya habis najisnya. Yang dimaksud najis itu yang mana? Di luar kubul dan dubur, bukan yang di dalam. Kalau yang di dalam dikatakan najis, kita ini semua solat bawa najis, batallah solat. Kau kenapa tak solat? Itu kita solat bawa najis itu tak sah solat kita. Nah, ini termasuk yang pintar tak terajar, bodoh tak terikut juga. Sebelum mengangkat takbir waktu solat kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Maksud menyerahkan diri itu gimana Pak Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kuserahkan semua kepada Engkau ya Allah. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan semua, pasrah kepada Allah. Apa unjuk rasanya? Minta berhenti. Dari beberapa ceramah yang saya dengar, kewajiban memelihara ibu adalah semua anak. Jikalau ada di antara anak tersebut laki-laki dan perempuan, siapa yang paling memelihara ibu? Laki-laki. Anak laki-laki lebih kuat memelihara ibu, karena anak perempuan dia punya suami. Tapi kalau ibu dapat menantu yang gentleman, istriku, kau berbakti pada emak. Tapi kalau dapat ibu laki Fir'aun, menantu Fir'aun, alamat kapal akan tenggelam. Makanya ibu mencari menantu jangan matre. Ini asal nampak calon menantu bawa mobil mewah, inilah dia, ini nikah. Akhirnya setelah dapat anak hilang, tak dapat lagi rimbanya. Maka nikahkan sama yang baik agamanya, lemah lembut dia, nikahkanlah anakmu dengan dia. Skripsi. Adakah hadis Nabi yang menjelaskan orang yang rajin solat tapi bisa masuk neraka? Ya, man solatuhu lam tanhu anil fasya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang solatnya tak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar,
dia makin jauh dari Allah, bukan makin dekat. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat juga, pacaran juga. Berhenti kalian pacaran. Ustaz, benarkah orang ahli tasawuf dapat melihat Nabi dengan keadaan sadar, padahal Nabi saat ini sudah meninggal? Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihat aku. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sungguh dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Kalau ada di antara bapak ibu yang melihat Nabi dalam mimpi, maka itu adalah Nabi, karena setan tak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ikhtilaf. Yang jadi ikhtilaf adalah melihat Nabi dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan nyata. Nampaknya Nabi itu nyata. Itu ikhtilaf. Sebagian mengatakan tak mungkin nampak Nabi secara nyata. Sebagian lagi mengatakan bisa saja menampak Nabi itu nyata. Karena Nabi itu innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Bagi saya tak penting kita nampak Nabi atau tak nampak Nabi. Memangnya setelah jumpa Nabi efeknya apa kepada diri kita? Apakah setelah jumpa Nabi itu menjadi tukang ngobrol, tukang cerita kemana-mana? Aku jumpa Nabi, aku jumpa Nabi, aku jumpa Nabi. Atau kita makin istiqamah? Maka yang kita inginkan hidup ini adalah istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Berapa banyak kita tengok orang yang mimpi ketemu Nabi, lalu setelah itu lebih banyak ceritanya daripada zikirnya. Nasi mengayak-ayak cerita. Oh, aku tadi malam jumpa Nabi Pak Ustaz. Gimana kau lihat? Rambutnya putih, jenggotnya putih, jambangnya putih semua. Itu drunken master. Karena Nabi yang ditulis oleh, mau nengok bagaimana rambut Nabi, bagaimana jenggot Nabi, bagaimana sendal Nabi, bagaimana sulap Nabi. Nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Sawra At-Tirmidzi, penulis Sunan Tirmidzi. Lengkap di situ, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Rambut, jenggot, kumis semua tak sampai 20 helai yang buban, yang putih. Dihitung semua rambut Nabi, jenggot Nabi tak sampai 20, jambang Nabi tak sampai 20 helai yang hitam, yang putih, lainnya hitam semua. Jadi Nabi itu kelihatan walaupun umurnya 63 tahun, tapi kelihatannya muda karena hitam rambutnya, hitam jambangnya, hitam. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kami mengetahui bahwa ilmu yang kami dengar atau kami cari di internet itu bukan aliran sesat? Antum kombinasikan bagaimana sahabat tabi'in, bagaimana ulama dulu tahu ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, bil muqabalah, dikomparasi, komparatif, distudi bandingkan, bandingkan riwayat ini, bandingkan riwayat ini, bandingkan riwayat ini. Oleh sebab itu kalau antum dapat, jangan telan bulat-bulat. Saya dikirimi orang berita, kata dia hadis, siapa yang menemani istrinya belanja ke mall, pahalanya sama seperti iktikaf di masjid. Itu jelas-jelas hadis palsu. Yang membuatnya siapa? Ibu-ibu, supaya bininya mau shopping sama dia. Maka jangan ada unsur kepentingan di dalam. Kalau ada unsur kepentingan, cepat-cepat kita ambil, kita comot, kita tanya dulu. Yang informasi sifatnya sekali baca paham, oke, tak usah tanya. Tapi kalau tak paham, fas'alu ala dzikri, tanya. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Saya mau tanya, apa hukum melintas berjalan di depan orang sedang sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunat? Tegak 40 tahun di depan orang sholat, tegak, tunggu dia selesai 40 tahun, lebih baik daripada melewati orang sholat. Makanya antara kita dengan tempat sujud itu sunat muakkad, ditegakkan tombak setinggi lutut, tombak pendek atau kayu atau apa, pancangkan. Zaman dulu tak ada sajadah, tegak orang, mana tahu kita dia sholat tidak, maka pancangkan tombak depan. Nih, dari tombak ke sini jangan kau lewat, dari tombak ke sana silakan lewat, sutroh namanya, jangan lewat. Jadi kau mau lewat, lewat yang di depan sutroh sana.
Sekarang mana ada tombak Ustaz? Sholat di belakang ustuanah tiang. Sholat di belakang tiang. Bukan nyembah tiang. Supaya yang di depan tiang ini boleh lewat. Tapi yang antara kita dengan tiang tak boleh. Kalau ada yang orang mau lewat, kalau dia tetap lewat juga, kata Nabi, uqtulhu, bunuh dia. Bayangkan itu. Atau orang mau lewat kita gini. Cuman kadang orang tak ngaji kita gini kan, ada salaminya pula. Saya ada Ustaz. Awak mau menghadang dia. Apakah boleh kita menghalanginya dengan tangan? Bukan boleh, sunnah. Atau kalau dia tetap lewat juga, bolehkah kita mendorongnya? Janganlah, berkelahi nanti. Kelahi nanti. Kalau ngajinya udah sama tak apa-apa. Tapi kalau tidak, salah paham. Afwan Ustaz, melenceng, membelok pun tak apa. Apa beda illat dengan syaz? Syaz itu mukhalafatus thiqah liman huwa awthaq minhu. Periwayat yang otaknya kuat hafalannya, menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil, menjaga muru'ah. Ada adalah, ada dhab. Adalah menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, menjaga muru'ah. Adalah namanya. Dhab, kuat ingatan. Sah. Periwayat yang punya dua sifat ini namanya thiqah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, thiqah. Kalau bertentangan riwayat thiqah dengan yang lebih thiqah, namanya syadz menurut ilmu hadis. Kalau illat Pak Ustaz, illat itu sababun khafiyun, sebab yang kecil, yaqdah fi sihhatil hadis. Mestinya nama periwayat itu Abdullah, tapi dia meriwayatkannya Ubaidullah. Dari Abdullah dirubahnya menjadi Ubaidullah. Itu sudah termasuk illat, sebab kecil yang dapat merusak. Dari mana kita tahu bahwa Ubaidillah ini salah? Dilihat dari riwayat lain. Semua mengatakan Abdullah. Dia sendiri Ubaidillah. Maka sababun khafi, sebab kecil menyebabkan rusaknya riwayat dia. Apa bedanya dhabit dan hafiz? Dhabit kuat ingatan. Sahabat periwayat hadis yang dhabit kuat ingatannya, hadisnya sahih. Qillatud dhab, kurang dhabit, hadisnya hasan. Tidak dhabit, hadisnya dhaif. Itu caranya. Kuat hafalannya. Suruh dia ngapal 100, bisa diulangnya balik 100. Sahih. Disuruh ngapal 100, yang bisa diulangnya 75. Hasan. Disuruh 100, hilang 100. Dhaif. Ada yang lebih parah lagi. Suruh 100, hilang 200. Saya sering berada di jalan, melihat perempuan menampakkan auratnya. Terkadang saya tak bisa berpaling karena alasan macet. Takut kecelakaan jika tak melihat ke depan. Apakah saya berdosa terus sedangkan saya tidak berniat melihat dan mencoba menghindar? Cobalah menghindar. Usah tengok. Kan tak selamanya perempuan itu tegak situ. Kita macet nih, macet atau hujan gerimis. Tegak, kan dia lalu terus, lalu. Bukan dia tegak terus itu. Ini susah karena teknisnya tak. Pokoknya kita berusaha menjaga diri. Andai datang cobaan dari Allah, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena tak mungkin terselamatkan mata daripada itu, kita jaga itu. Teman saya Rabu berangkat haji sendiri. Teman saya ragu berangkat haji sendiri. Usianya 52 tahun saat keberangkatan nanti. Karena suami belum mau berangkat haji. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Sementara teman saya tersebut tergolong mampu. Haruskah tidak melaksanakan rukun Islam karena meninggalkan suami? Karena sungkan meninggalkan suami? Masih ada kesempatan merayu suami. Kalau ibu di 52, paling tidak suaminya ini 55 kalau beda 3 tahun. Atau paling tidak 60. Kok dia tidak mau berangkat haji? Ini Fir'aun. Kenapa dia tak mau berangkat haji? Duit ada, ekonomi mampu. Cari orang, ngobrol sama dia. Ada sesuatu yang menyalah dalam pikirannya. Pak, bapak kenapa tak mau berangkat haji?
Saya nggak hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3. Pak, itu bukan rukun, bukan syarat. Doa putaran itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, bukan sunat. Baik dilaksanakan. Andai tak hafal tak apa-apa. Bapak kenapa tak mau berangkat? Aku sedih karena mengeluarkan duit itu menetes air mataku. Ini pelit dia. Maka kita kasih tahu dia, kita beri pencerahan. Adapun gara-gara itu ibu tak berangkat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lahu zat, siapa yang punya kemampuan, falam yahuj, tidak berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Ibu sudah mampu 5 rukun Islam. Anta syahada illa ilaha illallah rasulullah wa tuqimus shalah salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan puasa wa tahujjal bait haji ke Baitullah. Oleh sebab itu jangan sampai meninggalkan yang sudah diwajibkan Allah hanya gara-gara manusia. Itu yang dapat saya sampaikan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Bil khusus saudara kita yang akan lulus menjadi dokter spesialis muslim, yang akan menikah diberikan jodoh yang baik, dimudahkan urusannya. Yang akan berangkat haji mudah-mudahan suaminya terbuka hatinya mendapat hidayah. Segala yang sulit dimudahkan Allah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah Kau ajarkan pada kami jadikan dia bermanfaat ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna at-ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti pemahaman para rasul. Allahumma inna nas'aluka al-huda, beri kami hidayah. Wat-tuqa, ketakwaan. Wal-afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wal-ghina, berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. La tada'na dhanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala cacat aib kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang akan menikah mudahkan urusannya, berikan jodoh yang saleh dan salihah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak berikan anak secepatnya yang saleh dan salihah ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang ujian seleksi untuk sekolah, kuliah, kerja, maka berikan kesempatan yang baik mendapatkan pekerjaan yang layak di masa akan datang ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadza khassa, dari negeri bumi Lancang Kuning secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah, dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, ya man fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.